Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahaya Anistia dengan NIM A1C422011 dari kelas reguler B atau kelas R002 dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Maksud saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi hewan yang mana di sini saya akan membahas tentang sistem sirkulasi darah pada Pisces. Sebelum mengulas balik tentang sistem sirkulasi darah pada Pisces, nah, apa sih ikan itu? Nah, ikan ini merupakan penghuni utama bagi ekosistem perairan atau akuatik yang dapat ditemukan pada perairan tawar, misalnya sungai, danau, rawa, serta pada perairan payau maupun pada perairan laut. Nah, Pisces itu sendiri juga merupakan sebutan umum yang biasa digunakan untuk ikan atau sebutan nama dari superkelas yang berasal dari bahasa Latin. Ikan itu juga memiliki keanekaragaman yang melimpah, yakni dengan keragamannya yang lebih dari 27.000 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Ciri umum yang dimiliki oleh Pisces itu adalah pernapasannya itu dengan menggunakan insang. Tubuhnya itu ditutupi oleh sisik dan berlendir. Sedangkan untuk ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh Pisces ialah terdapat jantung yang terdiri atas dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik yang memiliki gurat sisi yang berguna untuk menentukan arah dan posisi ikan untuk berenang. Setelah mengulas balik apa itu ikan dan di mana saja ditemukannya ikan itu, nah selanjutnya itu apa sih sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah ini merupakan sistem yang memiliki sangkut paut dengan pergerakan darah di dalam pembuluh darah dan juga perpindahan darah dari satu ke tempat lain. Salah satu peranan penting dari peredaran darah itu adalah mengangkut oksigen atau O2 dari paru-paru ke seluruh jaringan. Sistem peredaran darah itu juga disebut sebagai sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini mempunyai peranan penting terutama dalam mengangkut oksigen hasil respirasi, pengangkutan nutrien hasil pencernaan, dan pengangkutan sisa metabolisme atau CO2 dan NH3 yang selanjutnya akan dibuang ke insang, ginjal, dan kulit. Nah, pada sistem sirkulasi ikan atau Pisces ada 3 komponen yang berperan dalam peredaran darah, yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah ikan merupakan sistem yang memiliki manfaat untuk mengedarkan dan mengangkut O2 dari perairan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan, serta mengangkut enzim, zat-zat nutrisi, garam-garam, hormon, dan juga antibodi. Nah, selain itu juga dapat mengangkut CO2 dari usus, kelenjar, insang, dan organ lainnya menuju luar tubuh ikan. Bisa dikatakan bahwa darah itu sebagai bagian dari sistem sirkulasi yang memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pisces memiliki sistem peredaran darah tertutup yang artinya darah itu tidak pernah keluar dari pembuluhnya dengan jantung sebagai pemompanya, sehingga tidak ada hubungan langsung dengan sel tubuh yang ada di sekitarnya. Sistem peredaran darah pada ikan bersifat bisa dilihat dari gambar. Ini merupakan sistem sirkulasi darah pada Pisces. Nah, sistem sirkulasi darah pada Pisces ini dimulai dari darah itu, dari seluruh itu banyak mengandung gas karbon dioksida yang akan dialirkan menuju sinus venosus. Nah, sinus venosus ini merupakan ruangan tambahan dalam jantung yang berdinding tipis dan nyaris tidak memiliki jaringan otot. Fungsinya itu untuk menampung darah yang mengalir dari vena kardial dan anterior dan posterior melalui vena hepatika. Yang kedua itu ada atrium. Nah, setelah ke sinus venosus beralih ke tahap atrium. Atrium ini pada saat jantung relaksasi darah akan mengalir melalui klep kemudian masuk ke ventrikel. Nih, setelah sinus venosus akan masuk melalui klep ini ke ventrikel. Dari ventrikel itu darah akan dialirkan menuju konus ventriosus. Nah, ventrikel ini merupakan sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tebal.
Ventrikel ini hanya menerima darah pada atrium. Selanjutnya darah itu berada dalam ventrikel yang akan dipompa dengan menggunakan autosentral ke insang sampai menyebar ke seluruh tubuh. Setelah ventrikel, dari ventrikel ini darah itu akan dialirkan menuju konus ventriosus. Selanjutnya menuju ke arah ventralis dan dilanjutkan ke insang. Di organ insang, dorsal akan menjadi cabang-cabang kapiler ini. Ini merupakan cabang-cabang kapiler atau pembuluh kecil. Kapiler insang tersebut akan melepas gas karbon dioksida ini dan mengambil oksigen dari air. Dari kapiler-kapiler insang tersebut, darah akan mengalir ke aorta dorsalis yang bercabang. Dari cabang-cabang aorta dorsalis ini, darah akan disebarkan ke kapiler-kapiler di seluruh bagian tubuh ikan yang mengandung banyak oksigen dan zat makanan yang ke sel-sel tubuh. Nah, setelah itu, darah itu akan mengambil karbon dioksida yang kemudian dibawa ke jantung melalui vena, vulva, dan sinus venosus. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengulas balik alat-alat peredaran darah pada Pisces. Yang pertama itu ada jantung. Jantung ini merupakan suatu organ yang berupa benda, berongga, dan terletak dalam rongga ruang mediastinal atau bagian posterior lengkung insang. Jantung itu bertugas untuk memompah darah dengan mengucupkan jantung akibat kontraksi otot atau penggosongan darah di jantung atau sistole, dan pengenduran otot jantung atau pengisian darah ke jantung atau diastole. Organ jantung itu dilapisi oleh selaput tipis yang disebut perikardium. Perikardium merupakan suatu struktur kantung yang melapisi seluruh jantung kecuali bagian atrium kiri. Nah, perikardium ini berfungsi sebagai penahan posisi jantung agar tetap berada di dalam mediastinum, tetapi tetap memberikan cukup kebebasan untuk kontraksi jantung yang cepat dan yang kuat. Selain itu, berfungsi untuk membungkus bagian epikardial atau dalam jantung yang menjaga fleksibilitas pergerakan jantung, memberi pelumas dan menahan perbesaran berlebihan yang terjadi apabila jantung itu terisi darah dalam jumlah yang melebihi kapasitas normalnya. Alat-alat peredaran darah pada Pisces itu, yang pertama itu ada jantung. Jantung merupakan suatu organ yang berupa benda berongga dan terletak dalam rongga ruang mediastinal atau bagian posterior lengkung insang. Jantung itu sendiri berfungsi untuk memompah darah dengan mengucupkan jantung akibat kontraksi otot jantung atau pengosongan darah di jantung atau sistole, dan pengenduran otot jantung atau pengisian darah ke jantung atau diastole. Organ jantung itu apa saja sih alat-alat peredaran darah pada Pisces? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja alat-alat peredaran darah pada Pisces. Yang pertama itu ada jantung. Jantung merupakan suatu organ yang berupa benda berongga dan terletak dalam rongga ruang mediastinal atau bagian posterior lengkung insang. Nah, jantung ini bertugas untuk memompah darah dengan mengucupkan jantung akibat kontraksi otot atau sistole dan pengunduran otot jantung atau diastole. Organ jantung ini dilapisi oleh sel selaput tipis yang disebut perikardium. Nah, perikardium ini merupakan suatu struktur kantung yang melapisi seluruh jantung, kecuali bagian atrium kiri. Perikardium berfungsi sebagai penahan posisi jantung agar tetap berada di dalam mediastinum, tetapi tetap memberikan cukup kebebasan untuk kontraksi jantung yang cepat dan kuat. Selain itu, berfungsi juga untuk membungkus bagian epikardial atau dalam jantung yang menjaga fleksibilitas pergerakan jantung, memberi pelumas dan menahan pembesaran berlebihan yang terjadi apabila jantung terisi darah dalam jumlah yang melebihi kapasitas normalnya. Jantung itu terdiri dari dua ruang, yakni yang pertama itu ada atrium atau aurikel yang berdinding tipis dan ventrikel yang berdinding tebal. Nah, pada jantung ini terdapat dua ruang tambahan berdinding tipis dari sedikit berotot yang disebut sinus venosus. Organ ini berfungsi sebagai penampung darah dari ductus Cuvieri dan vena hepaticus dan kemudian mengirimkan darah tersebut ke atrium. Pada Pisces, sinus venosus ini berfungsi untuk menerima darah dari vena.
Antara sinus venosus dan atrium ini terdapat katup yang dinamakan katup sinoatrial. Nah, katup ini berfungsi untuk mengatur aliran darah dari sinus venosus ke atrium serta mencegah aliran tersebut untuk berbalik. Nah, atrium ini merupakan ruang tunggal yang relatif lebih luas dan dindingnya itu sedikit lebih berotot jika dibandingkan dengan sinus venosus. Atrium ini berhubungan dengan ventrikel yang melalui katup anterioventrikuler yang memiliki fungsi untuk mengatur aliran darah dari atrium ventrikel dan mencegah darah kembali ke atrium. Nah, seperti halnya pada organ-organ lain, jantung itu membutuhkan oksigen. Dalam hal ini, jantung itu menerima darah yang kaya akan oksigen melalui dua kelompok arteri koronari, yaitu arteri koronari anterior. Nah, di sini yang berasal dari pembuluh hipobrankial atau cabang bawah dari arteri branchial efferent. Arteri tersebut memasok venus anterior dan ventrikel. Nah, yang kedua itu arteri koronaria posterior. Nah, di sini berasal dari arteri korakoid atau arteri subclavian dan masuk ke dalam jantung melalui bagian belakang. Arteri ini berfungsi untuk memasok darah pada bagian dinding jantung. Alat peredaran darah yang kedua yaitu ada pembuluh darah. Apa sih pembuluh darah? Pembuluh darah merupakan prasarana jalan aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, terdapat 3 bentuk pembuluh darah ikan yaitu arteri atau pembuluh nadi, vena, pembuluh balik, dan kapiler. Arteri ini merupakan pembuluh yang dilalui oleh darah yang berasal dari insang. Vena merupakan pembuluh yang dilewati oleh darah yang menuju ke jantung. Kedua pembuluh tersebut mengalir sepanjang tubuh ikan. Sedangkan kapiler ini bagian dari percabangan pembuluh darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat yaitu gas dan nutrien antara darah dengan jaringan atau sel. Nah, ketiga yaitu sistem vena. Nah, struktur vena ini sama halnya dengan arteri, namun mempunyai dinding yang lebih tipis dan rongganya itu lebih besar dibandingkan dengan arteri dengan ukuran diameter yang sama. Bagian dalam vena ini mendapat tekanan hidrostatik tinggi, umumnya kaya akan jaringan elastik dan sel ototnya itu licin, serta memiliki lipatan endotelium yang pada bagian tengahnya itu mengandung kolagen dan elastik. Di samping itu, dinding vena itu umumnya dapat berkontraksi secara aktif, tidak hanya untuk mempertahankan tekanan darah dalam sistem vena, tetapi juga untuk menolong memompakan darah dari dinding ke jantung. Vena pada bagian kepala seperti vena facial dan vena orbital itu menyatu pada ductus Cuvieri dari sini melalui sinus venosus menuju ke jantung. Darah dari ekor itu berkumpul pada vena caudalis. Nah, vena caudal ini berhubungan dengan dua vena kardinal posterior yang keluar dari sinus venosus. Pertemuan antara vena yang satu dengan yang lainnya itu dapat terjadi secara langsung atau melalui perantara suatu jaringan kapiler yang terletak di dalam organ. Keadaan ini menghasilkan suatu sistem porte renal atau pertemuan antara vena pada organ itu menghasilkan sistem porte hepatik. Kedua sistem porte renal dan porte hepatik ini menyaring darah dalam vena sebelum kembali ke jantung. Yang ketiga itu ada darah. Nah, darah ini merupakan bagian dari sistem sirkulasi yang memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ikan. Selain itu, darah juga dapat membantu hormon serta membawa sisa metabolisme dan bahan patogen. Darah itu mengangkut berbagai macam bahan termasuk ion anorganik dan sejumlah senyawa organik seperti hormon, vitamin, dan beberapa protein plasma. Protein ini mencakup dua bentuk alfa globulin yaitu dua bentuk beta globulin dan gamma globulin dan juga albumin, transferin, dan lain-lain. Semua ini terlibat dalam respon kekebalan tertentu. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa secara umum sistem peredaran darah pada semua vertebrata dan invertebrata itu sama, meskipun perbedaan mendetail tetap ada di antara semua kelompok hewan tersebut. Hal tersebut itu tergantung anatomi, fisiologi, dan kondisi lingkungannya. Nah, sistem peredaran darah pada ikan itu bersifat tunggal, artinya darah itu tidak pernah keluar dari pembuluhnya jika tidak ada hubungan langsung dengan sel tubuh sekitarnya. Darah memberi bahan materi dengan perantara difusi melalui dinding yang tipis dan kapiler darah, dan kembali ke jantung melalui pembuluh yang kedua.
Seri pertama ini dinamakan sistem arteri dan seri kedua disebut sistem vena. Sistem peredaran darah itu organ utamanya adalah jantung yang bertindak sebagai pemompa tekan merangkap pompa hisap. Nah, darah itu ditekan mengalir keluar dari jantung melalui pembuluh arteri ke seluruh tubuh sampai ke kapiler darah, kemudian dihisap melalui pembuluh vena dan kembali ke jantung. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan atau pengucapan. Saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.